Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahina wa inna taqarruban ilallahi ta'ala wa tabarukan minallahi ta'ala wa tasakuran ilallahi ta'ala ala jami'anihi dhahiratan wa batinah wa ala hajiniyah natlubu min kali huda wal afiyah wa salamah wal barakah wa rahmah wa taufiq wal hidayah bajihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam angkat dia hajatina wa hajati muhtajin wa balik muradana wa murad mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak sekali, tak terhingga, nggak bisa dihitung kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu marilah sama-sama kita syukuri, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan, Bapak dan Ibu sepuh pilih sepuh, karuhun leluhur yang kami hormati, dan adik-adikku yang saya sayangi. Sebelumnya saya mau membuka mengenai perihal apa yang ada di rumah ini dan apa yang bisa saya haturkan ini. Apabila dalam ucapan saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan kritik dan salam mohon diaturkan kepada saya atau di komen, di jempolnya mohon dinunul, serta mari ini hanya dasar untuk melaksanakan silaturahim dan juga untuk persahabatan. Mudah-mudahan saudara kita tambah banyak, tambah kuat, tambah damai, tambah maju, tambah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adikku yang kami sayangi, kakak-kakakku yang juga tidak lupa kita hormati. Mengenai yang saya haturkan adalah ada 3 hal, yaitu mengenai kembang sereh dan juga batu jamrud cikotok pecah 1000, dan juga ada batu poclaknya. Maka dari itu perihal tersebut mudah-mudahan mempunyai makna, mempunyai kandungan pelajaran kita untuk menambahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan rekayasa, ini asli. Yang pertama yang saya mau haturkan yaitu mengenai kembang sereh. Bapak, Ibu dan adik-adikku yang kami sayangi, untuk memperkenalkan kembang sereh, inilah barangnya, inilah wujudnya. Karena di dunia sesepuh dan bini sepuh sangat-sangatlah banyak orang mencari, banyak orang-orang menginginkan punya, banyak orang-orang akan ingin tahu juga. Maka dari itu alhamdulillahirabbil alamin, kembang sereh yang ada di sini asal mulanya dari mana dan bagaimana kronologisnya mau saya aturkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang kami cintai, kami hormati, kami sayangi. Nah, inilah yang disebut kembang sereh. Asalnya dari mana? Ini mula-mula asalnya dari Depok, di belakang stasiun Depok asalnya. Di saudara kita, saudara Mbah Tarmin, asal dari Tunggul. Nah, ini saudaraku,
Ini ada daunnya, ada kembangnya, serai asli. Ini yang waktu itu kurang lebih, assalamualaikum, jam 1:30 malam itu saya nyampe Depok, karena beliau itu dagangnya dagang malam. Kurang lebihnya jam 12 baru pulang. Terus saya berangkat dari Kemanggisan rumah ini kurang lebih jam 12. Nah, alhamdulillah perjalanan 1,5 jam itu nyampe sana, karena kita santai, nggak seperti anak muda dan jalannya macet. Makin malam malah makin macet kalau Jakarta itu. Nah, alhamdulillah saya nyampe di sana. Mengenai kembang serai ini tumbuh di pot, emang sengaja ditanam. Dan saya nanya, Pak Le, itu apa? Itu kembang serai, Mas. Nah, Mas berhubung ke sini mau. Kalau memang Mas mau, ini rezekinya Mas. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, perkataan tersebut, tawaran tersebut saya terima. Ya kalau memang ikhlas dikasih saya mau. Nah, motongnya, ngambilnya di depan saya, disaksikan oleh saya, yang ngambil beliau itu, yang menanam itu. Dan setelah diambil ini, itu di potnya itu batunya pada muncul. Ya ada batu seperti batu bacan hijau, ada seperti batu merah-merah, ada seperti batu putih. Kurang lebihnya ada 3 waktu itu. Setelah diambil ini muncul batunya 3 di pot itu. Nah, kalau mengenai kegunaan kembang serai ini, saya mohon dimaafkan. Saya nggak bisa mengasih keterangan karena saya tidak mengerti dengan paham. Hanya bagi orang-orang pahamlah yang mengetahui kegunaan kembang ini. Karena walaupun bagaimana, ini benar-benar pemberian Allah, ciptaan Allah, bukan rekayasa. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini terasa sekali khotamnya, ya. Terasa sekali energinya, beras sekali, gede. Nggak tahu kalau kegunaannya, yang penting saya rawat. Barangkali suatu saat ada gunanya, ada manfaatnya, dan memang bermanfaat bagi kita semua, bagi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak dan istri saya, dan kepada Bapak Ibu semuanya, insya Allah bisa dimanfaatkan. Maka dari itu, mengenai kembang serai, kronologisnya seperti itu. Terus yang kedua, mengenai batu jamrut Cikotok pecah 1000. Jadi ini pecah-pecah nih, pecah 1000, pecah 1000, bagaikan telur bebek. Kalau telur bebek kan biru, kalau ini hijau keputih-putihan dan pecah-pecah begitu. Mengenai kronologis batu ini, kurang lebihnya tahun 1998 itu di Tanah Abang saya berkenal dengan seseorang yang asalnya dari Cirebon. Bahkan beliau masih ada terah Sultan Cirebon. Ini asalnya dari Cirebon. Kurang lebihnya tahun itu sampai sekarang itu kurang lebihnya berapa tahun itu ya. Nah, terus mengenai kegunaannya saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Saya hanya merawat dan merawat. Apabila suatu saat nanti ada perintah gunanya untuk ini untuk itu, atau hanya untuk koleksi aja mengenai batu, atau hanya untuk komplit, tetap saya rawat. Saya bersyukur kehadirat Allah SWT, karena emang ini bukan bikinan manusia. Kalau manusia bisa bikin batu itu kan sepertinya nggak ada.
hanya Allah lah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha pencipta. Karena itu mengenai batu Jamrud Cikotok ini seperti itu riwayatnya dari tahun 1998. Jadi pas waktu sebelum ada rame-rame mengenai turunnya Pak Presiden Soeharto, nah kurang lebihnya sebelum 3 hari kalau saya ingat itu, ini saya dikasih ini sama saudara kita itu. Mengenai selanjutnya Bapak Ibu, dan saya mohon sarannya, gunanya untuk apa untuk perhiasan, apa untuk komplit bagi yang sudah paham mengenai batu Cikotok pecah 1000 ini, Jamrud Cikotok pecah 1000 ini, mohon saran dan komennya, mohon dengan sangat, saya mengharapkan. Terus yang ketiga mengenai batu Poclak, ini tidak dibikin, tidak rekayasa, memang ini batu Poclak. Kalau menurut saya sih batu Poclak ini memang keanehan. Soal manfaatnya saya juga nggak ngerti, karena saya hanya merawat. Apabila nanti itu diminta kembali sama yang naruh di sini, ya saya kasih, karena saya juga hanya dititipin. Ini saudara kita yang dari Ben Hill nih yang nitipkan. Jadi waktu itu tiba-tiba kok ada ini Pak D, nanya apa. Nah tadinya sih ada, berhubung tidak dirawat, ada maksudnya ada energinya, ini kok belum ada. Cuma gambarnya itu bagus gitu, gambarnya itu neko warno, ada tulisan Arabnya, alami. Waktu kemarin belum ada, setelah saya gosok itu ada. Jadi kayak seperti ini nggak perlu pakai makanan, waktu ini itu enggak, hanya saya rawat. Berhubung ini ciptaan Allah, ya saya syukuri, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, benda-benda yang ada di sini yang saya rawat ini ada manfaatnya dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya yakin bermanfaat karena memang langka, ya, antara semuanya itu mempunyai cerita. Bapak Ibu saudaraku yang saya hormati dan saya sayangi, kiranya episode yang kurang lebihnya ke-6 ini dulu, bahwa insya Allah kedepannya akan saya bikin video lagi mengenai keris pulang geni dan keris yang nggak tahu namanya, tapi hanya kurang lebih itu 1,5 cm keris itu lebarnya, panjangnya kurang lebih 30-an cm, yang di bawahnya ada combongnya, itu pun ada riwayatnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, ikuti terus video saya, mohon dibantu, disebarluaskan. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu semuanya, adik-adikku, sanak kerabatku menjadi amal ibadah, dijadikan amal ibadah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.